Di setiap sekolah, ada sebuah kekuatan besar untuk perbaikan yang sering banget belum tergali sepenuhnya. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu? Kepemimpinan guru. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Apa sih sumber daya terbesar yang sebenarnya ada di sekolah-sekolah kita, tapi justru paling jarang dimanfaatkan? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda, dan inilah yang akan jadi inti dari seluruh pembahasan kita. Oke, kita langsung aja ke akar masalahnya. Coba bayangin deh, cuma satu kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk perkembangan puluhan guru. Ya, model kayak gini nggak akan pernah bisa jalan kan? Ini resep untuk stagnasi, bukan untuk kemajuan besar-besaran dalam praktek mengajar. Bagian 1. Hambatan kepemimpinan. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi tantangan dari model kepemimpinan dari atas ke bawah yang selama ini kita kenal. Selama ini, kan kita terbiasa melihat kepemimpinan sekolah itu kayak piramida. Satu orang di puncak, terus arahannya mengalir ke bawah. Tapi, gimana kalau kita lihatnya sebagai sebuah jaringan? Jadi bukan lagi tentang satu komandan, tapi lebih kayak sebuah ekosistem, di mana kepemimpinan itu tersebar di antara banyak orang yang saling terhubung. Dan dampak dari model piramida ini tuh nyata banget loh. Kepala sekolah jadi kelelahan, guru-guru merasa sendirian di kelasnya masing-masing. Terus reformasi dari atas. Seringnya cuma jadi tumpukan kertas, nggak pernah benar-benar mengubah cara kita mengajar. Hasilnya, kolaborasi jadi macet dan budaya sekolahnya jadi mandek. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang, yang lebih penting, solusinya. Kita masuk ke bagian kedua, mendefinisikan ulang kepemimpinan sekolah. Nah, ini dia inti solusinya. Kepemimpinan guru. Gagasannya adalah memberdayakan guru-guru kita yang paling efektif, bukan cuma untuk murid-murid mereka, tapi juga untuk membantu rekan sesama guru dan mendorong perbaikan sekolah secara keseluruhan. Dan yang bikin ini luar biasa adalah, ini bukan soal jabatan, sama sekali bukan. Kepemimpinan guru itu bisa formal, tapi seringnya justru informal, guru yang jadi panutan. Pengaruhnya itu melampaui satu ruang kelas, dan fokusnya ada pada kolaborasi, menciptakan kekuatan bersama untuk perubahan. Ide ini sebenarnya bukan barang baru loh. Boles dan Truen menggambarkannya sebagai kepemimpinan kolektif, di mana para guru jadi ahli karena mereka bekerja sama. Kuncinya di situ, bukan tumbuh sendirian, tapi tumbuh bersama-sama. Jadi, pertanyaannya, apakah teori ini beneran jalan di dunia nyata? Jawabannya iya banget. Yuk kita lihat buktinya di bagian 3, efek riak yang kuat dari kepemimpinan guru. 73%. Coba deh renungkan angka itu. Sebuah studi menemukan bahwa hampir 3/4 proyek yang dipimpin oleh guru berhasil meningkatkan keterlibatan dan semangat belajar siswa. Ini bukan perubahan kecil, ini adalah sebuah transformasi. Dan angka 73% itu bukan sekedar statistik. Di dunia nyata, bunyinya tuh kayak gini. Seorang guru bercerita, murid-muridnya berubah total. Dari yang tadinya kalau dengar kata matematika langsung menghela napas, sekarang jadi yang paling pertama nanya di pagi hari. Kapan kita belajar matematika? Nah, itu dampak yang sesungguhnya. Manfaatnya juga nggak berhenti di siswa. Ingatkan tadi kita bahas soal guru yang merasa terisolasi? Nah, kepemimpinan guru memecahkan masalah itu. Ini bisa membangun rasa percaya diri guru, mempertajam keahlian mengajar, dan menciptakan kolaborasi yang benar-benar bermakna. Gurunya jadi lebih efektif, dan pastinya lebih bahagia. Oke, konsepnya hebat, dampaknya luar biasa. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana cara kita mewujudkannya? Kita masuk ke bagian 4, mewujudkan kepemimpinan. Riset menunjukkan ada 5 langkah kunci. Prosesnya dimulai dengan menemukan guru-guru yang potensial, lalu sebarkan peran kepemimpinan itu. Kemudian, yang sangat penting, berikan mereka pelatihan berkualitas dan tujuan yang jelas. Terakhir, dukung mereka dengan sumber daya yang cukup. Ini adalah sebuah siklus yang terus berlanjut. Tentu saja, perjalanannya nggak selalu mulus. Jadi, apa sih yang biasanya jadi hambatan terbesar? Tantangannya sangat bisa dimengerti. Waktu, ini masalah klasik. Lalu terkadang ada penolakan dari rekan sejawat, atau mungkin dukungan kepala sekolah yang belum penuh. Bahkan, ada ketakutan yang sederhana, seperti apakah ini akan merusak hubungan baik saya dengan teman-teman? Semua ini adalah rintangan yang sangat nyata. Tapi, di tengah semua tantangan itu, penting banget untuk kita ingat satu hal ini. Pendanaan bisa saja hilang dalam semalam, dukungan politik bisa memudar, tapi potensi dahsyat dari kepemimpinan guru akan tetap ada, bertahan, dan selamat. Kekuatan ini datangnya dari dalam yang membuatnya sangat tangguh.
Jadi, mari kita akhiri dengan sebuah pemikiran untuk kita semua. Bagaimana jika kekuatan perubahan yang paling dahsyat untuk sekolah kita sebenarnya sudah ada di sana, di dalam setiap ruang kelas? Terima kasih telah menyimak.